Cegat pesawat Australia, TNI AU kerahkan 2 jet tempur F-16 di langit Sumatera. Pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden, benar-benar memberikan attention serius. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar-menawar, dan itu merupakan hal prinsip. Dan Presiden sudah mengatakan dalam rapat sidang Kabinet Paripurna kemarin tidak ada tawar-menawar. Kita direktif oleh TNI ya, pada pengaduan dan diteruskan oleh Pangkop AU 1. Dalam hal ini Panglima Komando Operasi Gabungan 1 di Jakarta. Kita diberikan perintah untuk melaksanakan operasi perintah selang 20. Operasi ini adalah sebenarnya operasi rutin, cuman wilayah kita sebenarnya wilayah barat, di mana ini adalah operasi perintah selang, adalah operasi untuk pada dasarnya pengamanan wilayah kedaulatan NKRI. TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 unit pesawat tempur jenis F-16 Fighting Falcon untuk memaksa turun atau force down pesawat Australia di wilayah udara Sumatera, tepatnya di Lanut Roesmin, Nurjadin. Pekanbaru Senin, pergerakan pesawat asing terpantau radar Kosek 1. Menurut Kadis Operasi Lanut Roesmin, Nurjadin, Letkol PNB Alsri Effendi Rangkuti, dari pantauan radar Kosek 1 dilaporkan bahwa terdapat 1 pesawat Australia yang melanggar wilayah udara Riau. Sebab itu, 2 jet tempur dikerahkan untuk mengidentifikasi. Sementara proses identifikasi berlangsung, seluruh unsur yang berada di Lanut RSN pun diperintahkan untuk bersiaga penuh, ujar Effendi melalui keterangan tertulisnya pada Selasa. Karena tidak mengindahkan imbauan untuk keluar dari wilayah udara Riau, maka pesawat tempur Skadron Udara 16 dengan Skyskin Psych Raider Flight mendapatkan perintah untuk melaksanakan force down. Setelahnya pilot tersebut dibawa ke RSAU Dr. Sukirman untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Tim intelijen Lanut RSN melakukan interogasi kepada pilot dari pesawat asing tersebut guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, katanya. Pasalnya, pesawat milik Australia yang diterbangkan itu masuk tanpa izin dan tidak memiliki kelengkapan dokumen penerbangan. Kepala Dinas Penerbangan TNI AU Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan wilayahnya, termasuk wilayah udara. Tugas-tugas tersebut diperankan TNI AU dengan melaksanakan patroli dan pengawasan wilayah udara yurisdiksi nasional, baik menggunakan radar Hanut maupun pesawat tempur sergap. Apa yang terjadi di Lanut Hang Nadiem Batam menunjukkan tingginya kesiapsiagaan TNI AU dalam menjaga setiap jengkal wilayah udara nasional. Kita tidak akan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran wilayah udara, ujar Kadis Penau Sabtu. Menurutnya, kronologis kejadian bermula dari terdeteksinya 1 pesawat melanggar wilayah udara RI oleh Satrat 213 Tanjung Pinang. Setelah melaporkan hal tersebut ke Komando Atas, TNI AU menyiagakan 1 Flight F-16 di Lanut Roesmin, Nurjadin, Pekanbaru untuk melaksanakan intersepsi. Namun intersepsi tidak jadi dilakukan dengan pertimbangan kru pesawat mentaati instruksi dan petunjuk Koseks IKN yang disampaikan melalui MCC Cengkareng agar pesawat kembali ke Australia. Mempertimbangkan keterbatasan bahan bakar pesawat, maka atas perintah Pangkop Sutnas, MCC mengarahkan pesawat tersebut mendarat di Lanut Hang Nadiem Batam. Pada saat mendarat di Lanut Hang Nadiem Batam, mobil VCP Lanut Hang Nadiem dan mobil AMC Bandara langsung memandu pesawat menuju apron. Setelah ingin pesawat dimatikan, KKP Bandara melaksanakan pengecekan kesehatan pilot dan kru, termasuk persyaratan COVID-19. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen penerbangan oleh staf Intel TNI AU dan Satpol Mau, dan pemeriksaan paspor oleh imigrasi bandara tuturnya. Penguasa ruang udara nasional oleh Tentara Langit kita mutlak dilakukan. Sebab jika lengah sedikit saja maka bisa berakibat adanya penerbangan hitam alias black flight. TNI AU memergoki pesawat Australia menyusup ke ruang udara Indonesia, kemudian terjadi gesekan di udara. Lanut EI Tarikupang sebagai pangkalan udara depan yang berbatasan dengan wilayah udara Australia melaksanakan kegiatan seperti biasa. Secara periodik, para pilot tempur TNI AU melaksanakan patroli udara. Patroli ini bisa disebut patroli tempur combat air patrol, lantaran Panglima Komando Operasi Pangkos Psal 2 memerintahkan tembak jatuh pesawat apapun yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin karena situasi panas saat ini. Unsur yang digunakan untuk patroli udara adalah A4 Skyhawk, Hawk 109-2009 dan F-16.
Masing-masing pesawat dipersenjatai kanan kaliber 20 mm dan rudal udara ke udara AIM, 9 Sidewinder, mungkin hanya OV. 10 Bronco saja yang tak dilengkapi rudal. Briefing sebelum penerbangan dilakukan dipimpin oleh Dan Launut. Dalam flight plan ditentukan bahwa pimpinan taktis dipegang oleh Kapten PNB Azhar Aditama dengan Wingman Mayor PNB Henry Afandi dan Letu PNB Anton Mengko. Kapten Azhar menunggangi jet tempur Hawk 209 TT 1207 berkursi tunggal, sedangkan Mayor Henry dan Letu Anton menggunakan Hawk 109 TL 0501 yang berkursi tandem. Pukul 8.45 waktu Indonesia Tengah, semua sudah siap. Kedua Hawk pun take off dan melesat ke udara. Dalam hitungan menit, kedua jet tempur buatan Inggris itu pun sudah pada ketinggian 10.000 kaki. Keduanya terbang dalam formasi sejajar. Kedua Hawk mengarah terbang ke tenggara 225 derajat menuju batas Flight Information Region, Darwin, Australia. Patroli tempur di perbatasan ruang udara Indonesia, Australia pun dimulai. Saat mendekati Fear, Kapten Azhar menghubungi satuan radar Satrat 251 Kupang yang mengoperasikan radar Ground Control Interceptions. Mayor Hapasan sebagai Komandan Satrat 251 kemudian memberikan laporan situasi ruang udara sekitar sesuai pantauan radar. Laporan awal ruang udara sekitar aman terkendal hingga kedua Hawk melesat terbang menuju Pulau Roti, 80 mil dari Lanut EI, Tari. Tapi dalam hitungan detik, keadaan mulai berubah gawat. Mayor Haposan melaporkan kepada Kapten Azhar ada dua pesawat tak dikenal. Black Flag melewati batas Fear, Darwin, pada ketinggian 8.000 kaki dengan kecepatan 160 knot. Awalnya Kapten Azhar dan dua wingman-nya mengira kedua objek itu adalah helikopter. Jarak antar kedua Hawk TNI AU dengan pesawat penyusup itu 97 mil. Namun kedua pesawat penyusup tersebut mulai bermanuver mencurigakan dan Kapten Azhar dengan dipandu Satrat 251 mendekati sasaran yang diberi sandi X. Ketika kedua Hawk melaju cepat di kedua penyusup, radar Hawk terkena jamming pengacauan radar oleh kedua pesawat penyusup itu. Hal ini menyiratkan bahwa kedua penyusup sedang menyampaikan pesan tantangan kepada kedua Hawk. Setelah jarak sudah sangat dekat dengan kedua pesawat penyusup sekitar 10 mil, Kapten Azhar secara spontan mengaktifkan panel Air Combat Maneuver untuk siap-siap bertempur. Otomatis dengan aktifnya ACM-2 rudal AIM 9 Sidewinder juga ikut aktif untuk memangsa musuh. Kedua pesawat penyusup rupanya tahu bahwa Hawk TNI AU sudah siap menembak mereka. Keduanya lantas menanjak tajam ke atas ketinggian 30.000 kaki dengan kecepatan 670 knot. Itu merupakan manuver menghindar sekaligus persiapan menyerang Hawk TNI AU. Baru sekarang Kapten Azhar dan koleganya menyadari sasaran mereka bukan helikopter melainkan jet tempur. Kedua Hawk langsung mengejar jet penyusup itu dengan kecepatan penuh.